Pemirsa, serangan pesawat Israel, maksud kami serangan pesawat nirawak dan rudal Iran kepada Israel merupakan respon dari tindakan agresif Israel yang menyerang konsulat Iran di Suriah awal April lalu. Menurut otoritas Iran, tindakan tersebut sesuai dengan kerangka hak Iran untuk membela diri. Israel pun tidak tinggal diam dan menyatakan akan membalas serangan tersebut. Namun sekutu terkuat Israel, Amerika Serikat, telah mewanti-wanti Israel untuk tidak bertindak gegabah. Lantas apa dampak dari eskalasi yang kian memanas ini dan apa yang terjadi jika Israel memilih untuk melakukan serangan balasan? Kita akan langsung berbincang dengan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Selamat petang, Prof. Profik, langsung saja kalau kita lihat ini saat ini kan Israel tengah mempertimbangkan akan membalas serangan atau tidak ya. Tapi kalau kita melihat sikap yang dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai proksi dari Israel, ini menyatakan bahwa jangan agresif, itu yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Apa yang kemudian akan dilakukan Israel kalau kita melihat mengenai statement yang disampaikan oleh masing-masing negara ini? Akankah Israel melakukan serangan balasan atau seperti apa, Profik? Pertama ya, kita harus pahami bahwa Menteri Pertahanan Iran sudah menyampaikan bahwa serangan yang kemarin itu sudah berakhir. Kecuali kalau Israel menyerang balik Iran dan dijanjikan oleh Menteri Pertahanan bahwa akan ada serangan yang lebih besar dan lebih masif. Jadi ini dianggap sebagai tindakan atas serangan Israel ke konsul di Damaskus di Syria. Nah, dari sisi Israel, Menteri Pertahanan juga sudah menyampaikan bahwa Israel akan melakukan serangan balasan, namun dalam waktu yang tepat. Nah, pertanyaannya adalah waktu yang tepat ini kapan? Ini kata-kata yang bersayap. Apakah sehari lagi, 2 hari, bisa 2 minggu, 3 minggu? Kita tidak tahu. Mungkin juga bahwa Israel tidak akan melakukan serangan itu lagi. Karena begini, ternyata setelah Israel berkeras kepala untuk terus menyerang Gaza, akhirnya Israel sekarang berpikir 2 kali karena ada serangan dari Iran. Nah, serangan dari Iran ini mengindikasikan kepada dunia bahwa kalau misalnya Iran diserang, ini akan terjadi eskalasi perang. Bahkan negara-negara yang katakanlah di luar Timur Tengah, dia akan masuk. Termasuk mungkin Rusia, Korea Utara. Kalau misalnya Amerika Serikat akan masuk melindungi Israel. Oleh karena itu, banyak tokoh-tokoh, presiden, perdana menteri dari negara-negara Eropa, termasuk Presiden Joe Biden, meminta agar Perdana Menteri Netanyahu tidak lagi melakukan serangan ke Iran, serangan balasan. Nah, jadi kita sudah tahu posisinya adalah Iran sudah mengakhiri serangan yang dilakukan kemarin ini, lalu kemudian Israel sekarang istilahnya mengambangkan. Karena dia akan melihat situasi, apakah kalau mereka melakukan serangan ini akan berakibat pada eskalasi perang, atau tetap seperti sekarang saja dan kemudian dia akan menghentikan serangan ke Gaza, terutama ke Gaza. Karena semua ini adalah berkaitan dengan Gaza. Seperti itu. Kalau dari hukum internasional sendiri, Prof, apa yang sudah dilakukan Iran ini sebenarnya memang bisa dianggap sebagai balas dendam atau bentuk sikap karena sudah diserang terlebih dahulu, begitu ya? Atau memang ia sudah menyatakan akan pasang badan atas konflik yang terjadi di Palestina misalnya? Jadi begini, kalau dari sisi politiknya memang Iran sudah sejak lama ingin masuk dalam konflik yang ada di Palestina, serangan Israel terhadap Gaza. Karena di Gaza, Hamas itu didukung oleh Iran. Dan Israel menyerang Hamas dan kemudian juga penduduk sipil. Nah, cuman bagi Iran, mereka tidak punya legitimasi untuk masuk. Karena mereka tidak dalam situasi diserang oleh Israel. Dan Amerika Serikat sudah mengatakan kalau misalnya Iran masuk, maka Amerika Serikat akan menghadapi Iran. Nah, jadi yang sekarang ini terjadi adalah Iran sekarang sudah punya legitimasi. Karena apa? Israel sudah menyerang konsul Iran di Syria. Sehingga ini yang dilakukan oleh Iran. Dan sekarang Iran sudah bisa terlibat dalam
peperangan yang ada di Gaza, di Palestina itu. Dan ini bisa membesar. Sekarang tergantung dari sikap Israel dalam menanggapi serangan yang dilakukan oleh Iran, begitu. Nah, kalau misalnya Israel masih membandel, katakanlah karena kemarin kan ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang minta untuk dilakukan gencatan senjata, di mana Amerika Serikat tidak memveto, tetapi sekedar abstain. Itu tidak digubris oleh Israel. Nah, sekarang kita dunia akan melihat nih, apakah Israel tidak juga menggubris, akan menyerang Iran dan tetap menyerang Gaza, atau dia akan mengakhiri serangan tersebut. Begitu. Oke, jadi kita masih menunggu ya. Secara hukum internasional sebenarnya Iran mempunyai hak untuk membela diri. Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatakan bahwa sebuah negara dia bisa membela diri ketika ada serangan dari negara lain. Dan di dalam ketentuan itu memang harus dilaporkan ke Dewan Keamanan PBB. Oke. Ketika 1 April Iran diserang konsulnya di Damaskus, itu sudah disampaikan juga ke Dewan Keamanan PBB, tapi tidak mendapat tanggapan. Ya. Maka Iran mengatakan saya berhak untuk melakukan serangan ke Israel. Seperti itu. Jadi kita masih menunggu ya sikap dari Israel ini, apakah kemudian akan menuruti apa yang disampaikan oleh Amerika Serikat sebagai sekutu terkuat dari Israel atau tidak. Tapi kalaupun misalnya nanti Israel melakukan serangan balasan, ini potensinya seberapa besar, tapi belum dijawab, Prof. Yang kedua, apa yang akan terjadi? Dampak terhadap Israel dan juga negara-negara lain ini seperti apa? Baik, yang pasti adalah posisi dari Amerika Serikat sekarang ini dalam posisi yang mengambang ya. Mengambang, kenapa saya katakan mengambang? Karena lobi Yahudi menghendaki Amerika Serikat berada 100% di belakang Israel. Tetapi Presiden Joe Biden tahu bahwa tindakan yang dilakukan oleh Israel yang terakhir, serangan ke Iran ini, itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Dan dunia sudah mengecam tindakan Israel itu. Jadi di satu sisi, Joe Biden harus melindungi Israel, tapi di sisi lain dia tidak juga bisa membenarkan tindakan dari Israel. Oleh karena itu, dalam posisi seperti sekarang, Joe Biden mengatakan bahwa awas Iran kalau kamu menyerang. Tapi kan Iran menyerang juga. Lalu kemudian sekarang dikatakan bahwa Amerika Serikat berada di belakang Israel. Namun demikian pada saat yang bersamaan Joe Biden mengatakan juga ke Perdana Menteri Netanyahu, jangan kamu balas serang ke Iran. Karena Amerika Serikat tahu konsekuensi atau dampak dari serangan ini. Amerika Serikat akan dikucilkan, lalu Israel akan dipermasalahkan oleh dunia. Karena selama ini terkait dengan kesalahan dari Israel melakukan genosida di Palestina kan sudah dibawa oleh Afrika Selatan ke ICJ. Artinya, ya, tetapi kan Perdana Menteri Netanyahu mengatakan bahwa bukan Den Haag dan bukan siapapun yang akan menyetop kami untuk melakukan serangan ke Gaza untuk mendapatkan Hamas ini. Nah, jadi sekarang ini posisinya adalah Amerika Serikat tidak menghendaki Israel melakukan serangan balasan ke Iran, begitu, dan dampaknya tentu yang dikhawatirkan adalah Perang Dunia Ketiga akan dimulai, lalu kemudian ada pelambatan perekonomian dunia, akan memunculkan krisis keuangan, krisis kemanusiaan, krisis pangan, supply chain dan lain sebagainya itu. baik, itu yang harus kita antisipasi. Terima kasih banyak Prof. Hikmahanto Yuwana telah bergabung bersama kami.